Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam. Kapanpun kalian nonton di video ini, kita sedikit nge-review Fish Air yang udah di custom, yang udah dimodifikasi steril seperti yang ada di belakang kita. Ya ya. Jadi sebelum kalian nonton video ini, silahkan di like dulu, subscribe dulu, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru ke depannya. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Kita sedikit review. Jadi di motor ini kita baru saja dapatkan, baru saja kita beli satu malam tadi malam. Nah, baru selesai kita cuci, kita bersihin, dan lalu kita review untuk menjelaskan item-item apa saja yang udah di custom di motor ini, ya kan? Terus juga kita akan juga mau menjual motor ini dengan harga nanti saja kita sebutin di akhir video. Oke, sebelum itu kita review dikit. Oke, jadi motor ini baru saja kita dapatkan ceritanya ini, ya kan? Dan saya senang motor ini udah di custom seperti ini. Dan untuk di motor ini saya senangnya udah di custom. Dan untuk membikinnya sendiri juga lumayan nih mas bro. Dan untuk di sasis ya, sasis sudah dibentuk seperti ini dan pakai plat seperti ini. Saya akuin dan saya cap jempol kepada teman yang udah custom motor ini. Mungkin siapa tahu beliau nonton di video kita ini, ya kan? Siapa tahu beliau nonton video kita. Dan kalau menurut saya sangat rapi sekali. Dan untuk sasis tambahannya ke atas ini juga sangat rapi sekali ya. Untuk ke bagian depan lebih kokoh dari sini. Ini juga udah tambahan ya kan. Kalian bisa perhatiin ya, rapi ya. Ya, kalau menurut saya sangat rapi. Cuman kalian boleh berpendapat berbeda, silakan ditulis di kolom-kolom komentar. Oke, nah mulai dari bawah dulu nih. Ini pijakan kakinya step ini udah diganti yang lumayan bagus, yang merek bagus. Terus juga di sini udah dikasih penahan seperti ini agar tidak terlalu mudah getar atau tidak terlalu atau bautnya tidak mudah lepas di bagian bawah. Oke, terus ini juga lekukan ini sangat kreatif juga untuk yang bikin sasis belakang sampai ke buntut-buntutnya. Ini juga di sini seperti ini, ya kan, sangat kreatif ya. Terus ke atasnya nih, kalian bisa perhatiin sendiri. Nah, untuk di mesin motor ini kalau menurut saya masih bagus dan masih halus, langsam. Karburator juga masih asli, spool juga masih asli, CDI juga masih asli. Itu yang kelihatan, ya kan? Oke, untuk ke gear ini, ini kalian bisa perhatiin di gear belakang. Kalau gear depan ini memakai ukuran gear 15. Kalau gear belakang ini memakai merek KC gear ukuran 50 ya. Nah, untuk shock ini memakai shock variasi yang ini yang merek-merek biasa ini. Cuman lumayan juga sih buat ini. Kalau memang untuk turun ya lebih bagus nanti diganti gitu ya. Oke, selanjutnya di sini juga udah dipasangin pelindung rantai ya kan, penstabil rantai. Terus pelek ini memakai pelek ring 16 untuk belakang, daunnya juga ring 16 ya kan. Oke, knalpot ini knalpot merek AHM ya, merek AHM. Nah, ini untuk di sasis belakang nih, kalian bisa perhatiin sendiri juga di sini ya kan. Ini kalau menurut saya sangat kokoh sekali dan sangat kreatif sekali untuk di pembentukan sasisnya. Ini saya yakin yang bikin custom motor ini udah berpengalaman untuk di gesrek ya kan. Dan sasis swing arm ini udah di custom juga nih. Untuk di swing arm ini udah dibentuk-bentukin seperti ini, udah dipindahin juga dudukan shock ya kan. Kalian bisa juga lihat di sini. Oke, ini kita lanjut ke bagian mana? Tangki jaw body itu
custom semua ya, itu untuk dijualannya banyak sekali, dan juga teman-teman juga udah banyak memakainya di sebuah aplikasi atau di toko-toko variasi terdekat juga banyak menjualnya ya. Oke, lanjut kita ke depan ini, memakai shock fiction ya. Shock fiction, jadi kelihatan lebih kokoh dan ya lumayan juga sih ketimbang memakai merek-merek yang biasa. Ini kayaknya masih ori, ini shock fiction yang ori. Oke, untuk spakbor itu biasanya udah selesai dengan body, dengan custom ya kan. Terus knalpot juga udah di custom juga, ini udah dibelah-belah seperti ini agar lebih ramping dan lebih kecil aja kelihatannya kan. Dan ini sedikit yang saya nggak suka nih, di sini terlalu kopong ya kalau menurut saya ya, terlalu kopong dan terlalu gimana ya gitu kan. Itu kalau pendapat saya nih kalian bisa perhatiin seperti ini ya kan. Cuman ya juga namanya custom dan seperti ini ya, balik-balik ke variasi, terus juga kepemilikan yang punya juga gitu. Oke, lanjut kita ke roda ini. Roda belum kita. Untuk roda depan ini memakai rim 18 ya kan, sehingga lebih kelihatan tinggi di bagian depan ya kan, seperti trail-trail pada umumnya. Oke, tidak ada yang lebih istimewa lagi selain sasis kalau menurut saya sih. Kalau yang lain-lain sih standar-standar saja. Oke, sekarang kita coba tes drip dan tes suaranya ya. Oke, ini agak sedikit berbeb nih, habis kita cuci tadi, kemungkinan masuk air nih bagian di karburator nih, sebab barusan disuci saja motor ini ya. Oke, semalam pas kita bawa itu nggak ada apa-apa, terus tenaganya juga enak. Ini habis dicuci kemungkinan besar kabel-kabel atau karburator ada yang basah. Oke teman-teman, jadi untuk reviewan kita sedikit di motor trail ini, dan motor ini juga akan kita jual dengan harga 6 juta masih nego ya, dengan kondisi surat itu cuman ada BPKB. Nah, balik-balik kalian coba bandingin kalau seandainya membangun sendiri. Ini kalau paling tidak ini membangun dari awal ini minimal memakan biaya 5-6 juta juga. Oke. Nah, untuk di vlog ini apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, ya kan. Terus juga udah kita tes dan udah kalian dengar suaranya, sama-sama kita tes tadi. Itu sedikit agak berbeb oleh karena ada air di bagian karburator karena kita baru saja mencucinya. Oke. Terima kasih banyak untuk di vlog ini. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe agar kami lebih semangat lagi.
Sampai jumpa pada vlog-vlog kami berikutnya. Bye bye. Saya Yunosan pamit undur diri dari hadapan kalian. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.